Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan, pengawas, pengurus, seluruh pimpinan UPK di bawah Yayasan Kesejahteraan Korporat Provinsi Bali, semoga ada dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan swadharma masing-masing. Sebagaimana tradisi yang sudah kita laksanakan, bahwa setiap tahun kita akan melaksanakan musyawarah perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Dan dalam rangka itu, maka yayasan akan memberikan arahan terhadap arah kebijakan Yayasan Kesejahteraan Korporat Provinsi Bali. Sebagaimana kita ketahui, arah kebijakan yayasan akan selalu bergerak ke dalam 5 strategi utama. Yang pertama berkaitan dengan pengembangan dan penguatan kelembagaan atau institutional building. Yang kedua berkaitan dengan constitutional building. Yang ketiga capacity building. Yang keempat berkaitan dengan networking. Dan yang kelima akan selalu berkomitmen dalam rangka mewujudkan welfare for all. Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan ini, maka semua OPK harus bisa dan mampu menerjemahkan 5 arah kebijakan dalam bentuk program-program strategis dan program-program inovatif. Sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan di UPK, maka yayasan akan bergerak ke dalam 3 porsi utama, yakni bagaimana mempersiapkan sarana prasarana, pelaksanaan pembangunan. Yang kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan yang ketiga berkaitan dengan tata kelola keuangan yang berbasis informasi teknologi. Ketiga aspek ini harus terkoneksitas dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UPK masing-masing. Dalam hal pelaksanaan sarana prasarana dan dalam hal melaksanakan pembangunan, ada beberapa kegiatan pembangunan yang kita sedang dorong agar bisa nantinya memberikan nuansa dan fasilitas kepada masing-masing UPK. Dan sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan pembangunan di Universitas Warmadewa terus bergerak, dan kita sedang dalam proses penyelesaian 3 fakultas secara bersama-sama, yakni gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Teknik. Termasuk juga menyiapkan lapangan parkir yang ada di sebelah barat dari Pasca Sarjana atau di depan Fakultas Teknik. Di samping sarana besar yang sedang kita persiapkan itu, sarana prasarana yang lain, apakah itu dalam bentuk perbaikan, kemudian pelengkapan, akan terus kita upayakan dalam rangka mendukung Warmadewa Go ASEAN 2026. Oleh karenanya, di bidang sarana prasarana, saya berharap pimpinan universitas bisa melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya bagaimana sarana prasarana yang kita punya berstandar internasional dalam rangka mewujudkan visi itu. Di samping itu, kita juga sudah menyelesaikan satu sarana besar, yakni pembangunan WIS School, Warmadewa Independent Sailing School, adalah salah satu UPK
yang kita harapkan nanti bisa menjadi tempat untuk pendidikan anak-anak usia dini, baik itu dari putra-putri, dosen dan karyawan Warmadewa maupun dari masyarakat umum. Sementara sarana prasarana di UPK-UPK yang lain, anggaplah misalnya seperti di Warmadewa College sudah selesai, kita kerjakan, kemudian klinik Warmadewa, kita akan segera bangun apotik Warmadewa yang nantinya bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan di klinik Warmadewa. Termasuk juga sarana prasarana untuk UPK SMK Warmadewa yang selalu kita update terus-menerus sehingga UPK-UPK yang ada secara fisik benar-benar layak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk yang terakhir adalah pembangunan rumah sakit terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan bahkan tahun 2023 harapan kita secara fisik akhir tahun 2023 ini rumah sakit untuk gedung 1 sudah bisa kita selesaikan bersamaan juga infrastruktur pendukung lainnya yang ada di Rumah Sakit Warmadewa di Sidan. Dalam hal sumber daya manusia, Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan secara terus-menerus kapasitas dan kualitas sumber daya manusia kita. Karena kita sadar dan yakin sumber daya manusia adalah aset bagi kita. Mari kita dorong terus, mari kita tingkatkan rasa memiliki, rasa pengabdian, dan solidaritas di antara kita. Karena hanya dengan kekuatan itu, masing-masing UPK bisa bergerak maju dan melakukan inovasi. Saya memberikan penghargaan dan bahkan dukungan dana bagi UPK-UPK, bagi unit-unit kerja yang mampu melaksanakan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan income generating kita. Khusus untuk Universitas Warmadewa, saya tekankan bagaimana 5 strategi ini benar-benar bisa diwujudkan dalam rangka mewujudkan visi universitas, yakni bagaimana menjadikan universitas itu bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global 2034. Dalam rangka mewujudkan ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah sedang kerjakan, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, OTK Universitas sebagai salah satu upaya menerjemahkan kebijakan constitutional building dan institutional building bisa kita selesaikan. Karena dengan dasar OTK inilah tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh masing-masing unit kerja bisa berjalan dengan baik. Bersamaan dengan itu, formasi terhadap sumber daya manusia bisa diarahkan sesuai dengan the right man on the right place dan the right man on the right job. Dan tentu semuanya kita harapkan ini harus didukung dengan program-program kerja yang benar-benar realistis, kemudian bisa terukur dan jelas goal yang mau dituju. Sehingga sumber dana, sumber daya yang kita miliki benar-benar kita optimalkan dalam rangka mewujudkan visi itu. Hal yang sama saya minta juga kepada seluruh UPK agar benar-benar mampu menggerakkan sumber dana dan sumber daya yang ada sehingga UPK-UPK yang lain di luar Warmadewa bergerak maju seiring dengan pergerakan semua UPK. Ingatlah bahwa lembaga ini harus kita bangun, harus kita jaga, harus kita kembangkan karena banyak hal yang harus kita lakukan dan di luar sana tantangan kita luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka kita tidak boleh lengah dan kita harus belajar terus. Kita harus membandingkan diri kita terus dengan kompetitors kita. Dengan cara begitu kita tidak akan pernah puas dan berhenti hanya pada satu titik. Karena akan ada titik-titik lain sebagai tantangan yang harus kita bangun bersama-sama. Mari kita bersama-sama bekerja. Mari kita bersama-sama tuangkan
pikiran, tindakan, dan ucapan kita dengan bertanggung jawab, karena satu hal yang harus kita garis bawahi. Satu tindakan nyata lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Selamat bekerja, jaga kekompakan, dan sukses selalu. Om Santi, 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 Om.